Selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kak Sakita Dan saya Kak Cucu. Senang sekali kita dapat bertemu lagi pada ibadah online sekolah minggu GPDI Jajar. Pastinya kalian semua sudah pada mandi dan berpakaian rapi kan? Marilah kita sekarang siapkan hati untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami bertemu lagi pada ibadah online ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
Mari teman-teman, sebelum firman kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi guru kami yang akan membawakan firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali Kak Meling boleh kembali menjumpai kalian yang ada di rumah. Nah adik-adik, pagi hari ini Kak Meling mau berfirman tentang iman dan perbuatan. Apa sih iman itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Iman itu percaya. Percaya. Jadi hari ini Kak Meling mau bercerita tentang iman dan perbuatan. Percaya dan berbuat. Nah, adik-adik, di mana kalau kita punya iman, maka kita pun harus melakukannya juga. Contohnya nih, kalau kita bilang I love you Jesus, I love you. Tapi dalam keseharian kita sering nih masih marah-marah sama orang tua. Kita bilang aku sayang sama Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Tapi kalian tidak pernah berdoa. Kalian kalau tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pagi hari ini kita mau dengar cerita. Dalam perjanjian baru, ada seorang ibu yang mempunyai iman dan perbuatan yang luar biasa. Dalam firman Tuhan ini, tidak dikatakan bahwa ibu ini orang yang kaya, tapi dia mempunyai iman dan juga melakukannya. Iman seperti apa sih ibu ini? Ibu ini adalah bernama Dorcas. Masih ingat belum ceritanya? Atau ada yang belum pernah dengar cerita ini? Nah, Ibu Dorcas ini atau dengan kata nama lainnya adalah Tabita. Nah, Ibu Dorcas ini ibu yang mengasihi Tuhan, ibu yang cinta Tuhan, ibu yang taat kepada Tuhan. Dan dia juga beriman dengan cara melakukannya, adik-adik. Dia melakukannya dengan apa? Suka bersedekah. Dia suka memberi kepada lingkungan di sekitarnya. Dia suka adik-adik berbagi kepada teman-temannya, berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbagi makanan, berbagi pakaian. Nah, sehingga karena Ibu Dorcas ini melakukan perbuatan baik, Ibu Dorcas ini disayangi oleh orang-orang di sekitarnya, dicintai orang-orang sekitarnya. Nah, adik-adik, tapi pada suatu hari Ibu Dorcas ini sakit dan meninggal. Banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang sedih. Adik-adik, banyak orang yang menangis. Ibu Dorcas, kenapa pergi? Kenapa meninggalkan kami? Bagaimana dengan kami nantinya? Banyak juga mungkin orang-orang berteriak, mungkin membangunkan Ibu Dorcas. Ibu Dorcas, bangun, ayo hidup lagi. Ayo Ibu Dorcas, bangun, jangan mati Ibu Dorcas. Namun Ibu Dorcasnya sudah mati adik-adik, sudah meninggalkan mereka. Nah, tapi ada orang yang mendengar bahwa ada Bapak Petrus yang pada saat itu berkunjung di sebuah kota yang menyembuhkan orang yang sudah 8 tahun sakit lumpuh dan disembuhkan adik-adik. Mereka bergegas, mereka cepat-cepat mencari Bapak Petrus. Di mana ya Bapak Petrus ya? Dia cepat-cepat mereka berlari adik-adik. Mereka mendatangi Bapak Petrus dan dia berkata, Bapak Petrus, ayo Pak, cepat ke kota kami Pak, ke kota Yope Pak, ayo Pak, karena ada seorang ibu yang sangat baik hati, dia sedang meninggal Pak, ayo Pak, cepat Pak.
mungkin dengan menangis orang-orang ini menyuruh Bapak Petrus untuk bergegas cepat untuk pergi ke kota mereka untuk mendoakan Ibu Dorcas ini. Nah, yang terjadi adik-adik, Bapak Petrus mau adik-adik, Bapak Petrus cepat-cepat bergegas ke rumahnya Ibu Dorcas. Dan sampai di sana dia melihat benar-benar banyak orang yang mengerumuni jenazah dari Ibu Dorcas ini adik-adik. Dan di sana Bapak Petrus berkata kepada mereka semua, cepat keluar sebentar karena saya mau berdoa kepada Tuhan untuk Ibu Dorcas ini. Bapak Petrus datang menghampiri jenazah daripada Ibu Dorcas ini. Bapak Petrus bersujud, Bapak Petrus berdoa adik-adik. Bapak Petrus berdoa dan luar biasa adik-adik. Tiba-tiba mata Ibu Dorcas melihat lagi dan dia bangun, menandakan bahwa apa? Dia hidup kembali. Wow, luar biasa ya adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, bisa menyembuhkan orang sakit dan juga bisa membangkitkan lagi orang yang sudah mati adik-adik. Nah adik-adik, dari peristiwa ini banyak sekali orang-orang di sekitar kota itu mendengar apa yang terjadi dalam hidup Ibu Dorcas ini. Dan melalui iman Ibu Dorcas ini banyak juga orang-orang yang akhirnya mereka mendengar Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, sehingga apa? Mereka percaya, mereka mengikuti jejak daripada Ibu Dorcas ini adik-adik. Lalu adik-adik, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan kalian? Apa yang sudah kalian lakukan terhadap iman kalian? Ingat adik-adik, orang-orang tidak bisa melihat hati kalian. Orang-orang tidak bisa melihat iman kalian. Orang-orang bisa melihat iman kalian dengan perbuatan kalian. Apakah kalian sudah melakukan hal yang baik? Apakah kalian sudah berbuat baik? Menunjukkan iman kalian kepada Tuhan Yesus? Nah, atau jangan-jangan kalian, nih contohnya di sekolah, waktu istirahat sekolah, kalian bawa bekal. Di sebelah kalian, teman kalian enggak bawa bekal adik-adik. Kalian lihat, kalian tahu, bahkan kalian ngomong, kamu enggak bawa bekal? Teman kalian jawab, iya, mamaku lupa mungkin antar ke sekolah. Oh, kasihan ya kamu. Apa kamu enggak lapar sampai nanti kamu pulang sekolah? Nah, seharusnya apa yang kita lakukan? Kalau kita punya iman yang bertindak, iman pada Tuhan Yesus, kita akan menunjukkan kasih itu kepada teman kita. Kita pasti bilang, ini aku punya bekal, yuk berbagi sama aku yuk, supaya kamu gak lapar. Wah, adik-adik, teman kalian pasti gini, baik ya temanku ternyata ini ya, gak sia-sia aku berteman sama dia. Oh iya, dia kan anak Tuhan, anak sekolah minggu gereja diajak, anak yang cinta Tuhan, anak yang rajin datang ke sekolah minggu. Nah, atau contohnya lagi, misal kalian naik mobil bersama orang tua kalian. Pada waktu itu hujan deras. Kalian melihat teman kalian dan mama teman kalian berjalan kaki, membawa payung. Kalian naik mobil dengan arah yang sejalan. Tapi kalian hanya melihat saja, menoleh ke belakang dan berkata, kasihan ya, kehujanan, pasti bajunya basah. Nah, adik-adik, apakah itu yang disebut dengan iman? Iman orang percaya? No. Ingat, kalau kalian punya iman, pasti kalian akan bilang pada papa mama kalian, Pak, yuk Pak, mundur Pak, itu ada temanku sama mamanya Pak, kasihan Pak, kehujanan, pasti dia nanti basah bajunya Pak, ayo Pak, kita hantar Pak. Nah, adik-adik,
pasti teman dan mama teman kalian akan melihat, wow, luar biasa ya iman anak sekolah minggu GBD Jajak itu. Nah, adik-adik jangan lupa ya, iman kita harus disertai dengan perbuatan. Seperti dalam Yakobus dikatakan, yuk sama-sama buka yuk. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Sama-sama baca yuk ya. Kita berdiri ya. Kita berdiri sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah makanan sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ingat adik-adik sekali lagi ya, kalau kita berbuat baik, kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Perbuatan baik kita memang tidak menyelamatkan kita adik-adik. Hanya Tuhan yang menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak bisa berbuat baik, menunjukkan iman kita, sama halnya iman kita mati adik-adik. Jadi jangan lupa ya untuk iman dan perbuatan seiring sejalan. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita hafal yuk ayat emas kita pada pagi hari ini dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yuk adik-adik sekarang letakkan Alkitabnya ya. Kita sama-sama berdiri. Kita mau menghafal ayat emas kita pada pagi hari ini sambil bergerakan tangan. Nah, yuk, sudah siap? 1, 2, 3. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sudah hafal? Jangan lupa ya adik-adik, diingat terus ayat firman Tuhannya dan dipraktekkan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Nah, anak-anak, kita sudah dengar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutupi. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berbakti bersama. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami. Dan biarlah iman kami semakin bertumbuh. Berikan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami perlu firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kami. Dan iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Sehingga kami mempunyai komitmen sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami anak-anak Tuhan. Juga berkati papa mama, Tuhan berkati rumah tangganya
dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati juga pekerjaan orang tua kami. Kami percaya Tuhan masih sanggup memberkati dengan ajaib, sehingga orang tua kami merasakan kasih Tuhan yang selalu baru. Terlebih selamatkan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua mulai pagi ini, besok sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami semua pada minggu yang akan datang bersama-sama ibadah lewat online. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami terima dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita tetap tinggal di rumah ya. Tante pesan anak-anak jangan jalan-jalan kemana-mana ya. Tetap tinggal di rumah. Dan kalau terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker ya. Jauhi kerumunan supaya anak-anak tetap sehat. Kalau tubuh sehat, kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua.